Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, pertama-tama saya perlu menegaskan bahwa Anda semua jangan berharap saya akan mengajarkan teknik-teknik yang dikaitkan dengan law of attraction sebagaimana yang biasa Anda jumpai di luar sana. Jadi justru saya akan mengajak Anda semua menggunakan akal sehat, menggunakan penalaran yang jernih untuk melihat bahwa banyak sekali penyalahgunaan ataupun kekeliruan yang dipraktekkan oleh umat manusia atas nama the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berikutnya saya mau mengajak Anda merenungkan beberapa fakta bahwa selama ini kita terjebak oleh ilusi yang berlapis. Pertama, kita semua disodori konsepsi tentang kesuksesan yang sangat materialistik dan mengabaikan fakta bahwa sebetulnya setiap orang itu punya rancangan agung masing-masing, punya jatah tersendiri, punya peran yang spesifik, yang unik, dan tentu saja itu membawa konsekuensi pada konsep kesuksesan yang mestinya unik atau berbeda-beda pada setiap orang. Ya. Itu satu. Ya. Sekali lagi, kita memang terjebak oleh sebuah konsepsi tentang kesuksesan yang tunggal, yang kemudian kita menjadi lelah tak berdaya untuk mengejar itu. Kedua, kita terjebak oleh ilusi bahwa kita hanya bisa bahagia kalau kita sudah mencapai kesuksesan seperti yang dirumuskan di awal tadi. Dan pada kenyataannya sangat sedikit orang yang sukses seperti ukuran yang tadi, sehingga sangat sedikit orang yang kemudian bisa berbahagia. Ketiga, kita dijebak oleh konsepsi yang ilusif bahwa untuk mencapai kesuksesan seperti yang dimaksudkan tadi itu, kata kuncinya adalah pada pikiran yang positif, pada kekuatan pikiran, pada penggunaan pikiran agar memenuhi apa yang menjadi ambisi kita. Nah, ilusi yang keempat terkait dengan ilusi-ilusi yang sebelumnya sudah saya ungkapkan. Kemudian ini melibatkan, mengatasnamakan hukum yang ada di alam semesta yang disebut sebagai the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Banyak orang mengajarkan bahwa kita akan menarik apa yang kita pikirkan. Dan kemudian orang menerjemahkan apa yang dipikirkan ini dengan apa yang diimpikan. Dan pada prakteknya kemudian, apa yang diimpikan ini sepadan dengan apa yang dihayalkan. Jadi asal Anda berhayal dengan konsisten, Anda akan mendapatkan apa yang Anda mau. Ya. Nah, makanya saya juga pernah terjebak di dalam model-model seperti ini. Ya. Saya dulu menghayalkan punya mobil, saya pikirin terus dan gak dapat nyatanya. Ya, dan pasti di antara Anda juga banyak yang pernah mengalami hal yang sama ya. Diajari tentang afirmasi, tentang sugesti untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Dalilnya atau dasar argumentasinya adalah
bahwa alam semesta ini akan mendukung apa yang Anda pikirkan dengan konsisten. Ya. Pada prakteknya itu jauh dari kenyataan. Ya. Glenn mendapatkan mobil yang mewah-mewah itu bukan karena mempraktekkan law of attraction, tapi karena bapaknya sudah kaya duluan. Nah, coba Anda anaknya rakyat jelata, ngimpilah sengimpi-ngimpinya kalau dapat ya. Nah, makanya kita harus membongkar itu semua supaya kita tidak terus-menerus terjebak di dalam cara berpikir yang sama. Yang itu membuat kita malah tidak bisa menemukan hidup surgawi pada saat ini dan di sini. Ya. Baik, kita mulai dengan bersama-sama mendiskusikan konsepsi yang realistik. Pertama tentang kesuksesan. Ya. Sebetulnya, apa itu sukses? Kalau menggunakan pendekatan spiritual murni, kesuksesan itu adalah pemenuhan rancangan agung. Ya. Jadi, ini harus kemudian kita mengerti dengan kita agak mundur ke belakang. Kita sama-sama merenungkan apa makna kelahiran kita di bumi. Apa tujuan kita lahir di bumi ini. Saya bisa memberikan garis bawah bahwa kita semua lahir ke bumi ini dengan tujuan untuk melanjutkan proses evolusi jiwa kita. Terkait dengan ini semua, kita kemudian punya yang disebut sebagai rancangan agung atau rencana ilahi yang itu dipengaruhi oleh karma kita di masa lalu, di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Nah, yang menjadi bagian dari rancangan agung ini, satu ada hal yang sangat universal, bahwa siapapun kita, rancangan agungnya adalah mencapai kesadaran lebih tinggi ketimbang kesadaran yang kita capai di kehidupan sebelumnya. Kita secara universal itu punya orientasi, punya tujuan yang sama, menjadi jiwa yang lebih murni dibandingkan dengan apa yang pernah kita capai di kehidupan sebelumnya. Berikutnya yang menjadi bagian dari rancangan agung ini adalah terkait dengan talenta dan peran. Dan nanti pasti punya korelasi dengan soal keberlimpahan. Ya. Tidak semua orang itu punya peran menjadi CEO perusahaan besar. Tidak semua orang itu punya rancangan agung menjadi taipan. Otomatis tidak semua orang itu harus kemudian kaya raya atau punya aset yang berlimpah. Jadi, semua orang kemudian harus mengerti apa talentanya, apa perannya, dan nanti akan ketahuan takaran keberlimpahan untuk masing-masing orang. Maka, kesuksesan bagi Anda, bahkan pada aspek yang lahiriah pun, itu tidak mungkin sama. Ya. Faktanya, ada orang-orang yang secara lahiriah, itu memang rancangan agungnya menjadi petani yang bersahaja. Nah, kesuksesan dia, itu diukur dari sejauh mana dia menjadi petani yang berkualitas. Bukan kemudian dia harus diiming-imingi menjadi orang yang kaya raya, yang punya kapal pesiar, punya apartemen 5 biji dan seterusnya. Ada orang-orang yang memang dalam kebersahajaannya itu diadakan agar kesetimbangan, harmoni kehidupan itu terjadi. Coba Anda bayangkan, kalau di lingkungan sosial kita tidak ada petani, tidak ada tukang sampah, tidak ada satpam, tidak ada mereka-mereka yang bekerja dalam peran yang bersahaja, apa yang akan terjadi? Ya. Jadi yang memang talentanya menjadi petani, menjadi pekerja-pekerja yang bersahaja, Anda jangan tergoda untuk kemudian menjadi sosok yang berbeda.
Gara-gara diiming-imingi kesuksesan adalah menjadi sesuatu yang di luar imajinasi Anda. Ya. Nah, makanya saudara dan saudari yang saya kasihi, tugas kita itu hanyalah betul-betul menyelami diri, mengenali diri, untuk memahami apa talenta, apa peran, dan apa kemudian takaran keberhasilan kita, baik secara lahiriah maupun secara kejiwaan. Ya. Nah, kalau sudah begini, maka orang tidak perlu punya ambisi, tidak perlu punya obsesi, tidak perlu punya mimpi yang tidak realistik. Ya. Ini cara pandang spiritual. Dan berangkat dari cara pandang seperti ini pula, maka sebetulnya nanti tidak perlu ada yang namanya kompetisi. Tidak perlu ada yang namanya saling iri hati dan saling dengki dari satu orang dengan orang lainnya. Karena alam semesta ini berlimpah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tiap orang sesuai dengan takaran masing-masing. Kelangkaan di alam semesta ini atau kelangkaan di bumi ini hanya terjadi kalau orang tidak mengenali jatahnya masing-masing, kemudian hidup di dalam keserakahan. Ya. Itulah yang terjadi pada saat ini. Orang didorong untuk menjadi serakah, mengejar obsesinya, dan dari situ kemudian alam semesta menjadi jauh dari kesetimbangannya. Ya. Nah, spiritualitas yang murni mengajak kita menjadi waras kembali. Mengajak kita untuk membuat jeda dari gerak kehidupan modern yang membuat kita lupa dari kesejatian. Membuat kita hanyut di dalam ambisi, obsesi, keserakahan, dan seterusnya. Mari kita sadari apa tujuan yang paling agung dari kehidupan kita di muka bumi ini. Apa ukuran kesuksesan yang memang tepat akurat buat kita masing-masing. Ya. Jadi teman-teman semua, secara praktis ya, kalau sudah mengerti hal seperti ini, kita akan tahu ukuran kesuksesan saya berbeda dengan kesuksesannya Rocus. Ukuran kesuksesan saya berbeda dengan Mbak Rose, berbeda dengan teman-teman yang lain. Maka kita jangan melihat keluar, jangan membanding-bandingkan sesuatu yang sebetulnya tidak layak dibandingkan. Kita hanya perlu mengenali diri kita, menerima peran kita, hidup dengan kesadaran penuh untuk menjalankan tugas dan peran kita sebaik-baiknya, tanpa iri hati, tanpa obsesi, tanpa keserakahan. Ya. Baik, berikutnya, saudara dan saudari yang saya kasihi, banyak orang terjebak dengan sebuah konsep ilusif bahwa Anda hanya akan bisa bahagia kalau telah sukses. Ya. Nah, menjadi sangat repot kalau kemudian di dalam pikiran Anda, rumusan suksesnya itu sesuatu yang tidak realistik bagi Anda. Ketika Anda diiming-imingi bahwa sukses itu berarti mesti punya rumah minimal seluas 200 meter persegi. Ya. Sementara Anda penghasilan faktualnya tidak lebih dari UMR di kota Jakarta. Maka kalau Anda punya konsep seperti ini, dengan kenyataan hidup Anda yang begitu, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah berbahagia, karena Anda tidak akan pernah mencapai apa yang dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Nah, ajaran spiritual yang murni itu justru membalikkan konsepsi ini. Kalau Anda mau bahagia, ya bahagia sekarang juga. Bahagialah saat ini juga dengan kondisi apapun. Baik itu menyangkut kondisi kita, menyangkut kondisi masyarakat kita, menyangkut kondisi bangsa kita maupun umat manusia. Ya. Misalnya begini, ini kan tiap orang kan punya
faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan yang berbeda-beda ya. Ada orang yang sudah bisa berbahagia dengan menerima apa yang dia capai secara personal ya. Tapi dia bisa tidak bahagia ketika melihat bangsa ini. Ya. Ini bagus sih, maksudnya lebih bagus dibandingkan orang kebanyakan yang bahkan tidak bisa bahagia karena hanya memikirkan bahwa tujuan-tujuan egoistiknya belum tercapai. Ya. Tetapi dalam hukum kosmik ada sebuah postulat yang ini justru bahasa paling tepat secara manusiawinya itu ya, antik lah gitu ya, atau bahkan bisa dibilang absurd. Begini, keajaiban itu hanya bisa terjadi saat kita ada di dalam kebahagiaan yang murni. Jadi kalau mau bahagia, bahagialah sekarang. Karena justru bahagia yang murni yang kita kemudian bisa capai dalam kondisi saat ini di sini, itu yang menciptakan keajaiban, yang mengubah realitas diri, yang mengubah realitas sosial, yang mengubah realitas negara dan seterusnya. Ya. Jadi, Anda yang sedang berjuang untuk mengubah nasib diri maupun mengubah nasib bangsa, maupun mengubah nasib umat manusia, jangan memilih berbahagia ketika tujuan kita ini sudah tercapai. Rugi. Karena satu, kita tidak tahu dia akan tercapai kapan. Kedua, dia tidak akan tercapai kalau kita tidak bahagia. Ya. Jadi, yang ingin mengubah nasibnya justru harus bahagia saat ini juga. Yang ingin mengubah nasib bangsanya harus bahagia saat ini juga. Yang ingin mengubah umat, nasib manusia dan nasib planet ini harus bahagia saat ini juga. Karena justru dengan kebahagiaan yang murni, kita akan punya kekuatan yang menciptakan keajaiban. Kita akan bisa mengakses kekuatan yang melahirkan gelombang perubahan. Ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita masuk kepada apa sebetulnya dimaksud dengan the law of attraction. Ya, begini. Alam semesta ini atau jagat raya ini bekerja, beroperasi, bergerak dengan hukum-hukum yang serba meliputi, serba presisi, dan berkeadilan. Ya. Ada banyak hukum yang bekerja di alam semesta atau jagat raya ini. Mulai dari hukum sebab akibat, hukum polaritas, dan diantaranya adalah hukum tarik menarik. Apa itu hukum tarik menarik? Hukum tarik menarik ini menegaskan bahwa setiap orang itu akan menarik realitas sesuai dengan medan energinya. Ya. Nah, sebetulnya ini banyak diungkapkan oleh mereka yang bicara tentang the law of attraction. Tapi di mana kesalahan mendasar dari banyak orang ini? Kesalahan mendasarnya adalah ketika orang berkata, pikiran kita sepenuhnya bisa mengubah medan energi. Ya. Padahal kenyataannya, medan energi ini itu sesuatu jaringan energi yang relatif kompleks, yang bisa berubah itu juga karena berbagai faktor yang kompleks. Tapi mari kita sederhanakan. Ya. Kalau Anda hidup dengan ketidakpuasan atas pencapaian diri sendiri, kalau Anda hidup tanpa rasa syukur atas anugerah yang Anda terima pada saat ini, kalau Anda hidup dengan kedengkian kepada orang lain, kalau Anda merasa iri akan peran yang dijalani orang lain, kalau Anda tidak menghargai talenta yang diberikan Tuhan pada Anda, kalau Anda hidup terus
membawa sakit hati kepada siapapun juga yang pernah bersama Anda. Maka ini semua menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi medan energi. Ya. Ini akan betul-betul menciptakan realitas nasib Anda. Karena semua yang tadi ada pada diri kita itu, segala bentuk emosi, segala bentuk pikiran itu terproyeksikan, terekam di dalam medan energi kita, membentuk medan energi kita, dan medan energi itu kemudian menarik nasib yang sesuai dengannya. Ya. Maka jangan harap Anda bisa menarik hidup surgawi kalau sepanjang waktu yang Anda pancarkan ke alam semesta ini dan mempengaruhi medan energi Anda adalah keluh kesah, kemarahan, ketidakbersyukuran, kedengkian, dan seterusnya. Ya. Kalau Anda mau meraih sukses duniawi dengan segala hal yang disebut tadi sisi gelap tadi, ya jadi aja penjahat sekalian. Ya, nggak usah peduli dengan hukum semesta. Ya. Tetap ada probabilitas nanti ada penjahat yang bisa sukses sementara waktu. Dia penuh keluh kesah, dia marah, dia penuh benci, dia dengki, tapi nanti ketemu momentum dia sukses. Ya. Tapi kan masalahnya di alam semesta ini itu juga ada yang disebut sebagai hukum sebab akibat. Jadi kalau Anda memilih jadi penjahat yang bisa meraih sukses sementara, Anda pada waktunya harus kemudian ngunduh wohing pakarti. Lihatlah dengan cermat bagaimana kehidupan di sekitar kita. Sekuat apapun orang, ya, entah dia punya kekuasaan politik, punya kekuasaan finansial, selalu ada ujungnya, selalu ada akhirnya. Dan mereka yang memilih menjadi penjahat ini pasti akan menanggung penderitaan di masa akhir hidupnya, dan tentu saja di masa pasca kematiannya. Maka kalau Anda waras, jangan ambil opsi ini. Ya. Meskipun saya tidak bisa melarang kalau Anda mau mencoba. Ya, risiko ditanggung sendiri. Tapi kalau mengikuti jalan kewarasan, yang harus Anda lakukan kalau Anda mau mengubah nasib Anda adalah memastikan medan energi ini yang melingkupi kita diselaraskan dengan pikiran yang benar, perkataan yang benar, dan kata-kata yang benar. Sekarang mari kita ambil contoh yang kebalikannya. Kalau Anda menjadi manusia yang konsisten dalam keheningan, setiap tarikan dan hembusan nafas Anda, yang dalam sehari itu bisa berapa kali itu ya, tarikan hembusan nafas saja nggak pernah ngitung ya, tapi pasti banyak banget. Itu diiringi dengan rasa terima kasih, rasa syukur. Anda sungguh-sungguh mensyukuri anugerah yang Anda terima. Anda tidak tengok kanan kiri. Anda sungguh-sungguh berterima kasih pada Tuhan atas talenta yang Anda miliki, atas peran yang Anda punya, atas apapun diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita konsisten dalam keheningan, maka segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan kita juga kemudian dilandasi dengan kasih yang murni. Karena kita konsisten dalam keheningan, maka setiap sel kita sepanjang waktu memancarkan energi, kedamaian, dan kebahagiaan. Silahkan direnungkan sendiri apa karakter medan energi yang terbentuk. Secara hukum kosmik, mengikuti hukum tarik-menarik, kalau medan energi yang melingkupi diri ini serba harmoni, maka dia akan menarik hidup yang surgawi. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kenapa banyak di antara Anda sudah bekerja keras, sudah jungkir balik, tidak bisa mengubah nasib? Ya karena salah rumus. Ya.
Nah, Anda yang sudah bergabung di Pesada Matahari, kalau mau mengubah nasib, silahkan cermati apa yang sudah saya sampaikan. Ya, nanti kita akan perdalam setahap demi setahap supaya Anda tidak salah jalan lagi. Ya. Kita ngasuh dulu sekitar 15-20 menit. Silahkan diresapi dulu apa yang saya sampaikan. Boleh Anda bertanya untuk memicu kita mendalami tema ini dengan sedalam-dalamnya. Ya, terima kasih.